Baharudin Lopa terlahir dari keluarga terpandang pada 27 Agustus 1935. Kakeknya bernama Mandawari adalah Raja Balang Nipa, salah satu raja terpandang di daerah Mandar. Kakeknya termasuk raja yang hidup sederhana. Hal ini menurun pada Lopa yang dikenal bersahaja meski menjadi pejabat publik. Yusuf Kala bercerita saat Baharudin Lopa hendak membeli mobil saat menjabat Dirjen Lapas, JK menawarkan Toyota Crown seharga 100 juta rupiah. Lopa kaget, dia meminta referensi yang lebih murah. JK kemudian menawarkan Cressida yang harganya kala itu 60 juta rupiah. Ternyata mobil itu masih dianggap mahal. JK kembali menyodorkan Corona yang kala itu seharga 30 juta rupiah. Namun oleh JK, mobil itu hanya ditawarkan seharga 5 juta rupiah. JK bermaksud memberi hadiah kepada Baharudin Lopa, ternyata ditolak mentah-mentah. Alasannya Lopa tak mau diistimewakan. Baharudin Lopa ditunjuk menjadi Jaksa Agung setelah Presiden Soeharto turun tahta. Meski tak bisa menyeret Soeharto yang selalu mangkir dalam sidang dengan alasan sakit, setidaknya Lopa berhasil menyeret kerabat Soeharto, Bobs Hasan, si Raja Hutan. Lopa pernah juga menyeret seorang pengusaha besar, Tony Gozal alias Go Tiong Kien, yang dianggap kebal hukum, lantaran Gozal punya hubungan dengan pejabat negara. Bagi Lopa, tak seorang pun boleh kebal hukum. Gozal diseret ke pengadilan dengan tuduhan telah memanipulasi dana reboisasi senilai 2 miliar rupiah. Selain itu, Lopa juga pernah menyelidiki para konglomerat Indonesia. Lopa pernah menyelidiki keterlibatan Arifin Panigoro, Akbar Tanjung, dan Nurdin Halid dalam berbagai kasus korupsi. Secerca harapan muncul dengan penunjukan Lopa sebagai Jaksa Agung. Sayangnya, Lopa hanya memanggul amanah tersebut selama sebulan sebelum akhirnya menghadap Yang Maha Kuasa. Diketahui Baharudin Lopa pernah menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Aceh, Kalimantan Barat, serta mengepalai Pusdiklat Kejaksaan Agung di Jakarta. Keberanian Lopa setidaknya terlihat ketika usianya 25 tahun. Ketika banyak orang memilih takut pada warlord lokal bernama Andi Sele, Lopa memilih tidak. Lopa muda diminta Panglima Militer Hasanuddin, Kolonel M. Yusuf untuk menjadi Bupati Majene. Di Majene, Lopa harus berhadapan dengan Andi Sele, orang paling ditakuti di sekitar Sulawesi Barat dan Parepare. Andi Sele dianggap terlibat penyelundupan di zaman Kahar Muzakar yang memberontak terhadap pemerintah di Sulawesi Selatan. Selain itu, Baharudin Lopa juga produktif menulis buku. Di antaranya, buku tentang bagaimana cara menanggulangi bahaya komunis di Sulawesi Tenggara. Baharudin Lopa menghadap Ilahi saat sedang menunaikan umroh di Tanah Suci pada 3 Juli 2001. Hidupnya ditutup dengan sangat manis, yakni saat sedang beribadah. Saat itu, Baharudin Lopa hanya mengeluh mual-mual. Ternyata itulah akhir hidup Jaksa Agung terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Tunggu rangkuman-rangkuman menarik lainnya yang akan diulas oleh tim Herald Indonesia di edisi selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.